Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum ke cerita saya selanjutnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, share, dan tanda loncengnya, biar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Dengan bantuan teman-teman, agar channel saya bisa berkembang seterusnya. Baiklah teman-teman, esok pagi aku mulai bekerja di pasar, sebagai penjual dan memotong ayam. Setelah itu aku pun terus pulang ke rumah, disuruh oleh kakak dan abang angkat, karena rumah yang akan aku sewa, ada di sebelah rumah kakak dan abang. Di rumah sewa ramai juga kawan-kawanku satu kampung. Akhirnya aku terus pulang. Sesampai di rumah, aku terus istirahat dan terus tidur. Singkat cerita, tepat jam 5.30 pagi aku bangun terus mandi, dan lalu berangkat kerja. Rumah aku tinggal dengan tempat kerja, dekat, sekitar 200 meter, jaraknya. Sesampai di pasar aku terus ke tempat kerjaku. Di tempat kerjaku, ayam yang mau dijual belum sampai, akhirnya aku pergi sarapan dulu. Setelah sarapan tak lama kemudian, ayam pun sampai, dan aku diajar oleh kawan kerjaku. Dia orang Malaysia dan lumayan baik. Aku diajar cara memotong ayam, menimbang, terus harga sampai pembayaran. Alhamdulillah tak sampai satu hari aku sudah pandai semuanya. Hari pertama aku kerja telah selesai. Aku kerja sampai jam 1 siang. Memang pasar tempat saya kerja buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 1 tengah hari. Aku terus pulang dan istirahat. Keesokan hari aku kerja macam biasa. Aku kerjakan pekerjaan dengan hati gembira. Akhirnya waktu kerja pun habis. Sebelum aku pulang, aku dijumpai oleh Toke dan kawan kerjaku. Mereka berdua menawarkan pekerjaan tambahan. Dari sore hingga malam, aku pun menerima tawaran itu. Kerja tambahanku adalah menjual ayam di pasar malam, dari jam 3.30 sore sampai jam 11 malam, dan tergantung dengan pembelinya. Kalau ayam cepat habis, aku pun cepat pulang. Teman-teman semua, singkat cerita, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bahkan 1 tahun pun telah berlalu. Genap aku kerja di pasar dan pasar malam, lebih dan kurang 15 bulan. Tepat di bulan 10 2003, kakak dan abang angkat ingin pergi ke kampungku. Kakak dan suaminya mengajak aku pulang ke kampung halaman. Aku minta untuk berpikir 3 hari kepada kakak dan suaminya. Setelah aku berpikir, akhirnya aku mau pulang dengan kakak dan suaminya, juga kawan-kawan satu kampung. 2 hari berikutnya, kami semua mengurus surat perjalanan pulang. Dalam 1 hari pengurusannya, siap kami 5 orang. Kakak dan suaminya pun juga siap. Keesokan harinya, setelah maghrib kami semua sudah siap untuk berangkat menuju stasiun kereta api di Kajang. Jam 10 malam kami akan berangkat menuju Johor. Kami yang akan pulang, ada 7 orang termasuk 1 orang, yang membawa kita pulang. Dia adalah pamanku. Dia yang selalu membawa orang masuk Malaysia, dan juga mengurus orang yang mau pulang. Tepat jam 10 malam kereta api pun datang. Akhirnya kami semua naik, dan kereta pun terus berjalan. Kami pun tertidur pulas, hingga sampai ke Johor. Sesampai di stasiun Johor, jam 7 pagi, kami pun mencari taksi untuk pergi ke pelabuhan Pasir Gudang. Singkat cerita kami pun sampai di pelabuhan. Paman aku terus membeli tiket, dan kita terus menunggu di ruangan keberangkatan. Tepat jam 10 pagi, kami pun segera berlayar menuju Batam. Akhir jam 12 waktu Indonesia kami sampai di Batam. Kami dibawa oleh paman menuju penginapan, karena esok kami akan berangkat pulang. Sesampai di penginapan kami istirahat. Pada malam harinya kami dibawa oleh pamanku berbelanja untuk keluarga di kampung. Setelah belanja kami pun pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya, kami menuju pelabuhan.
Sesampai di pelabuhan semua tiket juga dah siap, kami menunggu jam keberangkatannya. Jam 10 pagi kami menaiki kapal peri menuju pelabuhan Kuala Tungkal Jambi. Akhirnya lebih kurang 7 jam di perjalanan baru sampai, kami semua terus keluar menuju terminal, untuk mengambil travel antar Jambi Kerinci. Singkat cerita, setelah kami mendapat travel, kami terus berangkat menuju kota Bangko Jambi. Di perjalanan hatiku sangat gembira, dan tak sabar rasanya, ingin cepat sampai di rumah. Rindu dengan orang tua, anak dan istri. Yang sangat aku rindu adalah anakku. Aku meninggalkannya. Anakku berusia 4 bulan. Sekarang umurnya sudah 32 bulan. Alhamdulillah, perjalanan kita lancar. Jam 3 pagi kami sampai di kampung, dan kami terus pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan kakak dan abang angkat tinggal di rumah sepupu aku, karena adik dari sepupu aku itu bekerja dengan kakak angkat dan suaminya. Mereka berdua mau tinggal di rumah sepupu. Mereka menunggu adik sepupuku pulang, karena adik sepupuku yang bekerja dengan kakak dan abang angkat, dia lagi di perjalanan pulang dari Medan ke Jambi. Waktu 5 bulan yang lalu, adik sepupuku kena tahan oleh polisi Malaysia, dan dihukum 5 bulan penjara. Sekarang dia sudah bebas, dan di dalam perjalanan pulang, justru itu kakak dan abang mau tinggal di rumah kakak sepupuku, menunggu pekerjanya sampai di rumah. Akhirnya aku sampai di rumah, dan aku terus mengambil dan menggendong anakku. Dia menangis ketakutan, akhirnya ku berikan kepada istriku. Hatiku sangat senang dan gembira sekali. Dapat lagi berkumpul bersama anak dan istri dan juga keluargaku. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Setelah sampai aku memberi salam pada mereka semua. Mereka menjawab dan terkejut melihat aku di depan pintu. Akhirnya aku memeluk kedua orang tuaku. Tanpa aku sadari air mataku berlinang. Dan aku pun menangis di pangkuan orang tuaku. Aku sangat merindui mereka semua. Karena semasa aku di Malaysia jarang sekali mendengar kabar mereka. Di masa itu, HP belum ada sinyal di kampung. Kami hanya menanyakan kabar melalui surat, itu pun 5 bulan bahkan sampai 6 bulan satu kali. Setelah aku ngobrol-ngobrol dengan keluarga, aku pun pulang. Sesampai di rumah aku kedatangan tamu dan sanak famili dan kawan-kawan. Setelah bercerita panjang lebar dengan mereka, akhirnya mereka pun pulang. Aku pun termenung sesaat. Serasa aku sedang bermimpi. Akhirnya aku tersadar, itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Aku berada di kampungku, di rumahku, dan di dekat keluargaku. Selang beberapa hari, tak terasa sudah 10 hari aku di kampung. Ternyata pertemuan kami semua ini tidak begitu lama, karena aku harus kembali ke Malaysia. Perjanjian dengan Toke hanya cuti atau libur 15 hari saja. Singkat cerita 10 hari sudah aku di kampung. Saatnya aku dan kakak juga suaminya harus berangkat. Berat rasanya berpisah dengan orang yang kita sayang. Demi mereka, aku adalah pejuang mereka. Aku pejuang keluarga, dan ingin membahagiakan keluarga. Walaupun berat untuk berpisah, aku terpaksa berangkat. Keesokan harinya, sehabis maghrib mobil sudah sampai di depan rumah. Di dalamnya terlihat kakak dan abang dan juga pamanku. Ada juga 4 orang lainnya yang mau berangkat ke Malaysia. Akhirnya aku berpamitan dengan orang tua, anak dan istri, dan juga keluarga, beserta kawan-kawan. Akhirnya aku pun naik mobil, dan terus berangkat menuju pelabuhan Kuala Tungkal Jambi.
Cerita pun bersambung, sila ikuti episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share juga tanda loncengnya. Biar tak ketinggalan kisah nyata. Cerita perjalanan hidup saya. Selama 20 tahun di rantau Malaysia. Terima kasih yang sudah mendengar dan menonton ya teman-teman.